officer HR, nanti HR admin. Jadi di HR admin kan dulu itu di waktu kuliah kan ya adalah kuliah psikologi, mata kuliah psikolog, terus karakteristik itu ya, kan hampir mirip-mirip sama bidangnya pendidikan ya, kan, pendidikan mirip sama yang di HR admin waktu itu, plus ngisi trainingnya, siapa tahu bisa masuk. Lah dari situ untungnya manajemen Jambulu ini itu nggak pelit untuk ngasih atau nggak ngajari ilmu baru. Jadi kita dituntut untuk bisa semua tentang perhotelan itu difasilitasi tuh. Jadi ikut training tentang sales dan ikut tentang FB, tentang housekeeping dan segala macam itu difasilitasi sama manajemen. Tapi ditarget kalau nggak lulus kamu bayar sendiri, dan otomatis kan termotivasi. Akhirnya dari situ kok nyampe, ya alhamdulillah 2015 itu di PLT dulu. Kebetulan waktu itu saya baru 4 tahun loh, jadi kan sudah apa diberi kesempatan untuk jadi GM. Karena biasanya yang saya tahu kan mulainya dari asarannya apa F&B dulu, pegang F&B, pegang ini dulu, skipping atau apa, baru ke level betul. Ini. Jadi waktu itu memang selama 4 tahun itu saya udah pindah 3 unit bu. Ikut Jambulu HR. Jadi awal di Batu, terus ada promosi demosi ke Jambulu Jogja. Saya naik jadi manajer. Manajer hampir setahun, terus jadi tim pre-opening Jambulu. Itu apa? Ya. Pengalaman untuk buka hotel baru sampai berjalan. Sambil berjalan, sambil belajar terus. Kan awam ini apa sih gitu kan? Ya untungnya lolos terus. Habis dari Oceano jadi tim pre-opening ditarik lagi ke Batu, padahal waktu itu posisinya di Jogja. Ditarik ke Batu untuk ngisi HR karena kebetulan resign, terus gak lama jadi asisten manajer GM saya sebelum jadi GM. Terus gak lama kok GM saya keluar, otomatis posisi tertinggi ada di saya asisten. Dan itu di PLT setahun kok lah ya performance-nya bagus. Okupasinya bagus. Semua target tercapai intinya gitu lah Bu. Akhirnya SK keluar tahun itu. Saya juga kaget, wih sepercaya ini masih dari Jambulu ke saya ngoten. Makanya amanah ini benar-benar saya jaga ngoten. Boleh tahu pemiliknya Jambulu? Jakarta, pribadi. Pribadi ya. Ini pribumi atau ngapunten? Pribumi ya. Betul. Lahir tahunnya di mana? Kertosono. Beliau pemilik Paradi. Beliau Kertosono, istrinya kebetulan Manado. Terus anak-anak beliau yang jadi jajaran direksi. Nah pemiliknya sekarang nggak pernah ngurusi manajemen, semua udah diserahkan ke anak-anaknya selaku jajaran direksinya. Tapi masih manajemen keluarga ya. Betul. Masih manajemen keluarga, cuman kita sudah profesional, SPT gitu, sudah dibentuk secara profesional. Target Jambulu PT kami itu ada 14 provinsi di Indonesia targetnya, sementara ini masih 6. Masih OTW 7 Bu promo. Tapi berapa tahun? Mulai pertama sampai sekarang ini sudah berapa tahun? Awal pertama Bogor itu 2008. Antara 2008 full operasional, buka pertama 2006. 18 tahun. Kurang lebih. Dengan Lika-Liku. Iya, industri pesatnya segini. Itu langsung. Ya kita ngatur untungnya selama Covid 2 tahun untuk unit saya ini Batu Bu. Kita nggak sampai minus. Jadi soalnya masih ada villa-villa masih bisa gitu ya. Batu memang tutup cuma 2 bulan. Iya. After itu setelah ada pengecekan secara ketat kami boleh buka. Tapi dengan protokol yang sudah ditentukan sama pemerintah atau Pemda setempat, yaitu yang membantu. Tapi mau gak mau yang masuk itu gantian. Jadi mau gak mau gajinya nggak bisa diberikan full, semua dibagi rata. Ya operasionalnya bisa jalan. Yang penting operasional jalan. Ya mau gak mau diatur seperti itu. Alhamdulillah masih dipercaya lah.
9 tahun ya ini. Kurang lebih. Hampir 10 tahun. Iya. Karena jam-jam senior. Kamu lihat Agil, dia isopo, tapi owner percaya. Timbangnya kamu yang punya prestasi apa, kok gak ajak di satu properti gitu. Berarti kan ada something. Agil gak isopo tapi dia bisa bertahan. Berarti kan trust sama owner. Yang penting kan itu. Apa yang ditarget owner. Iya. Dan yang jeleknya lagi bukan hanya di level GM, level manajerial. Iya. Itu kuat. Satu, terus instan. Jadi contoh di sini front office supervisor misalnya, 2 tahun pindah terus, supaya naik. Iya, supaya gaji naik, jabatan naik. Belum lama pindah. Iya. Menurut kami itu belum benar-benar pakem ilmunya. Sudah posisinya, walaupun posisi saya juga sama kayak gitu. Secara tapi kan bertahan di memang loyalitas ke perusahaan itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Iya. Makin tinggi makin resikonya makin. Jadi walaupun kontrak kalau memang nggak sampai target ya bisa diginikan ya. Sewaktu-waktu. Oh. Jadi tapi tergantung manajemen masing-masing. Tapi biasanya by target kalau posisi tertinggi. 30 villa sama 25 kamar hotel. Gitu. Villanya itu berapa kamar? Ada yang 3 kamar, ada yang 4 kamar. Terus villa 3 kamarnya hanya 2 lantai, ada 1 lantai. Range berapa? Rata-rata yang kalau hari biasa kayak gini. Iya, kami kamar. Opennya di 2,8, 3 juta. Yang satu jelas dari nilai yang dilampirkan itu pasti Bu. Yang kedua yang pasti dari cara komunikasinya, tatap muka. Kalau anak itu pintar, pede itu kelihatan. Kalau anak itu nggak siap juga kelihatan. Betul. Nggak pintar tapi anak itu pede itu masih jadi prioritas. Gitu ya. Kemauan bekerja masih ada. Tapi kalau dari itunya udah kelihatan nggak ada, kayak lemes, ditanya cuman jawabnya sekali 2 kali, itu udah pasti jadi pilihan terakhir. Jadi yang pertama pasti tatap muka, lihat komunikasi, cara komunikasi sama semangatnya kan kelihatan. Wah, anak ini emang bener antusias untuk bekerja dan ngelamar di kami gitu. Bukan hanya ikut temen titip lulusan apa aja dia. Biasanya kan ada penekanannya soft skill ya. Betul, lebih ke soft skill yang karena manajemen kami Jambul kalau untuk hard skill atau skill yang lain knowledge itu bisa kami training karena kami ada jam training wajib untuk semua karyawan. Gitu Bapak. Pertama yang kami ibaratnya sharing yaitu soft skill, lebih ke emotional questionnya itu. Itu yang penting, attitude lah. Betul pertama. Bapak. Makanya kami juga berharap dengan masukan panjenengan ini ada beberapa anak yang harus merubah dirinya. Betul, untuk menjadi orang yang aktif berkomunikasi dan sebagainya. Satu lagi Bapak, pada saat ini siswa kami gitu ya, siapa tahu nanti berrezeki untuk melamar pekerjaan di sini, selain dengan persyaratan yang ada itu ada selain soft skill yang panjenengan sampaikan tadi, ada poin apa lagi gitu Bapak? Poin apa lagi yang pegang peranan mereka sampai di antara para pesaing-pesaingnya, ini yang lebih utama gitu. Gitu. Yang pasti kalau di hotel punya minim basic teori tentang hotel. Itu seperti apa. Yang kedua, saat interview basic teori itu bisa dijelaskan secara walaupun nggak lengkap tapi paham. Walaupun kata-katanya nggak sesuai sama teori tapi paham apa sih housekeeping, apa sih front office segala macam. Yang ketiga, tentunya syarat masuk hotel harus punya sertifikasi kompetensi. Walaupun B1 nggak masalah. Yang kami lihat sih itu Bu. Tapi dari 3 itu, kalau misal memang kurang tapi attitude-nya bagus, itu masih jadi prioritas utama. Kalau ininya bagus, attitude-nya kurang, anaknya ditanya songong dan segala macam, terus kayak jawabnya males-malesan, itu pasti jadi pilihan kedua kesekian. Karena menurut kami walaupun basic teorinya kurang,
kami di sini wajib untuk menjadikan anak itu bisa. Karena PT kami memang yang penting ada kemauan bekerja dulu sama kemauan belajar. Oke. Itu sudah disupport dari manajemen. Yang penting attitude kembali lagi, Bu. Tapi saran keduanya ya minimal punya basic. Betul. Misalnya perhotelan ya tahu lah pronovis apa. Jangan sampai pronovis itu nggak ngerti apa-apa. Nah, selama sekolah terus apa yang didapat ngoten Bu. Dua pesan saya seperti yang kayak saya sampaikan waktu pembukaan tadi. Kan ada namanya long life learning atau pendidikan sepanjang hayat. Jadi mulai kita lahir sampai akhir hayat itu ada yang namanya proses belajar terus, walaupun di posisi apapun ada namanya proses belajar. Dua hal yang harus teman-teman atau besti-besti ini miliki. Satu, jangan pernah malu untuk belajar ke siapapun itu, ke siapapun jangan pernah malu untuk belajar. Yang kedua, jangan pernah malu untuk bertanya juga ke siapapun. Kalau mau belajar tapi nggak mau tanya, nggak bisa. Dua-duanya ini harus sejalan. Mungkin itu sih yang menjadikan motivasi teman-teman tuh untuk bisa lebih maju lagi. Yang jelas dari dua itu kalau nggak ada kemauan ya percuma, Bu. Yang penting kemauan dulu untuk belajar, untuk bertanya ngoten sih supaya nggak salah arah. Oke, terima kasih Bapak. Siap, dengan senang hati. Semoga masukan panjenengan benar-benar menjadi inspirasi bagi anak-anak. Amin. Semoga jadi contoh juga lah, Bu. Bukan berarti sombong tapi buat motivasi. Betul. Saya lihat tadi panjenengan dengan seusia itu sudah menjadi JM, itu inspirasi bagi anak-anak. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Dan nggak ada kata nggak mungkin. Ya, kalau setuju, Bu. Allah berkehendak dan ada kemauan. Oke. Terima kasih Bapak. Dengan senang hati, Bu.